Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasyim Asyari dengan NIM 1924101047 dari kelas Data Mining D. Di sini saya akan presentasikan tentang modul praktikum 8 dan 9 Data Mining dengan tema Perceptron dan Ensemble Classification. Di sini tugasnya ada dua. Yang pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron dan dataset Wine dan Breast Cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4, lalu tuliskan akurasinya. Selanjutnya, ulangi proses tadi, tapi sekarang menggunakan bagging dengan base classifier perseptron pada dataset Wine dan Breast Cancer juga. Lalu gunakan perbandingan tes dengan 0,3 nilainya, lalu masing-masing gunakan N estimator 100, 200, dan 300. Selanjutnya tuliskan akurasinya. Lanjut kita masuk ke codingan. Yang pertama pastinya kita akan mengimport beberapa library terlebih dahulu. Yang pertama ada NumPy, lalu ada Pandas, lalu kita mengimport sklearn, import datasetnya. Kita import preprocessing standar scalar untuk melakukan standarisasi nanti. Selanjutnya kita mengimportkan perceptron untuk klasifikasinya, lalu kita mengimport train test split untuk melakukan training, lalu kita mengimport akurasi score untuk melihat hasil akurasinya. Selanjutnya kita import juga bagging classifier. Yang pertama kita lakukan pada dataset Wine. Pertama kita melakukan load dataset Wine-nya dulu dengan fungsi dataset.loadWine. Lalu kita masukkan dataset Wine ini ke dalam data frame, lalu kita print hasilnya seperti ini untuk dataset Wine-nya. Selanjutnya, kita deklarasikan data import dan juga target dari dataset Wine. Kita masukkan ke dalam variabel X untuk data importnya dan juga variabel Y untuk targetnya. Selanjutnya kita lakukan train test split dari dataset Wine ini dengan parameter X sebagai data importnya, Y sebagai targetnya tadi, lalu dengan test size sesuai dengan soal yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Selanjutnya kita lakukan standar scalar untuk melakukan standarisasi. Yang pertama kita deklarasikan dulu standar scalarnya, kita masukkan ke variabel SC. Lalu kita lakukan fit pada xtrain 1, kita masukkan ke dalam standar scalarnya. Lalu kita lakukan transform kepada xtrain dan juga xtest, kita masukkan ke dalam variabel xtrain yang sudah distandarisasi dan juga xtest yang sudah distandarisasi. Kita lakukan yang sama seperti pada xtrain 1, pada xtrain 2, dan juga xtrain 3. Selanjutnya masuk kepada perseptronnya. Yang pertama kita deklarasikan dulu perseptronnya dengan parameter eta 0, 0,1, dan juga random state-nya 0. Kita masukkan ke dalam variabel PCT. Lalu kita lakukan fit pada xtrain 1 yang sudah distandarisasi dan juga ytrain 1-nya. Kita masukkan ke dalam perseptron. Selanjutnya kita lakukan predict pada x test 1 yang sudah distandarisasi, kita masukkan ke dalam variabel ypred. Lalu yang terakhir kita print output dari akurasi skornya dari y test 1 dan juga ypred 1. Kita lakukan hal yang sama pada tes 0,3 dan juga tes 0,4 dan ditemukan hasil sebagai berikut. Dari ketiga tes ini dapat kita temukan untuk akurasi yang terbaik adalah dari tes 0,4 dengan nilai 0,99 atau 99%. Lanjut ke dataset breast cancer. Yang pertama, sama seperti sebelumnya, kita load dulu datasetnya dengan dataset.load breast cancer. Lalu kita masukkan ke dalam data frame dan juga kita print hasilnya seperti ini. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita deklarasikan data import dan juga targetnya. Kita masukkan ke dalam variabel X dan juga Y. Selanjutnya kita lakukan train test split lagi dengan parameter X, Y sebagai data import dan juga target, lalu test size sesuai dengan soal, yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Lalu kita lakukan standar scalar lagi, kita deklarasikan standar scalarnya, lalu kita lakukan fit pada xtrain, lalu transform pada xtrainnya dan juga xtest. Kita masukkan ke dalam
variabel Xtrend 1 yang sudah distandarisasi dan juga Xtest yang sudah distandarisasi. Kita lakukan hal sama pada Xtrend 2 dan juga Xtrend 3-nya. Lalu masuk ke perseptron lagi, kita deklarasikan ulang perseptronnya dengan etanya sama 0,1 dan random state-nya juga sama dengan nilai 0. Lalu kita lakukan fit lagi untuk Xtrend dan juga Y-train-nya. Kita masukkan ke perseptron. Lalu kita lakukan predik lagi dari Xtest 1 yang sudah distandarisasi. Kita masukkan ke Y-pred. Lalu yang terakhir kita print dari akurasi skornya dari Y-test 1 dan juga Y-pred 1. Kita lakukan hal sama pada tes 0,3 dan tes 0,4-nya. Kita temukan ada dua akurasi yang sangat tinggi di sini dengan nilai 0,98, yaitu dari tes 0,2 dan tes 0,4. Lanjut ke yang soal nomor 2, kita lakukan hal yang sama tapi menggunakan bagging classifier. Di sini yang pertama kita lakukan pada dataset wine. Pertama kita load lagi dataset wine-nya sama seperti sebelumnya. Kita deklarasikan juga data import dan juga targetnya, kita masukkan ke variabel x dan y. Kita lakukan trend test split lagi, namun sekarang dengan menggunakan test size 0,3 saja, sama seperti soalnya, test set 0,3-nya. Lalu kita lakukan lagi standard scalar, kita deklarasikan ke dalam variabel sc, kita lakukan fit dari Xtrain-nya, kita transform Xtrain, kita masukkan ke dalam variabel Xtrain std, kita lakukan juga pada Xtest, kita transform, kita masukkan ke variabel Xtest sudah distandarisasi. Selanjutnya untuk backing classifier kita memerlukan base estimator. Di sini base estimatornya kita menggunakan perseptron. Sama seperti sebelumnya, untuk perseptronnya kita deklarasikan dulu dengan etanolnya 0,1 dan random state-nya 0, kita masukkan ke dalam variabel PCT. Lalu untuk bagging classifier-nya ini membutuhkan beberapa parameter. Yang pertama base estimator tadi yaitu PCT atau perseptron. Lalu N estimator di sini kita menyesuaikan dengan soal yaitu ada 100, 200 dan juga 300. Lalu N jobs-nya kita buat -1. Selanjutnya kita lakukan fit pada Xtrend 1 yang sudah distandarisasi dan juga Y-trend 1 kita fit ke dalam bagging classifier. Selanjutnya kita lakukan predik lagi ke dalam dari Xtest 1 yang sudah distandarisasi, kita masukkan ke dalam Y-pred 1. Selanjutnya yang terakhir kita print akurasi skornya dari Y-test 1 dan juga Y-pred 1. Oke. Dan kita lakukan hal yang sama pada yang estimatornya 200 dan juga 300. Dan kita dapatkan hasil sebagai berikut. Di sini akurasi yang terbesar kita dapatkan dari estimator 200 dengan nilai 0,99 atau 99%. Selanjutnya kita masuk ke dalam dataset cancer. Kita lakukan load lagi dataset.load bridge cancer. Kita deklarasikan data importnya, kita deklarasikan targetnya ke dalam X dan Y. Kita lakukan trend test split lagi dengan test size-nya 0,3 saja. Lalu kita lakukan standard scalar lagi, kita lakukan fit lagi ke dalam standard scalar, kita lakukan transform pada Xtrend dan juga Xtest-nya. Lalu lanjut ke bagging classifier-nya, kita deklarasikan lagi perseptronnya dengan parameter sama. Lalu untuk bagging classifier-nya kita deklarasikan juga dengan base estimatornya itu adalah perseptron, N estimatornya sesuai dengan kebutuhan yaitu 100, 200, dan 300, dan juga N job-nya -1. Lalu kita lakukan fit lagi dari Xtrend 1 yang sudah distandarisasi, dan juga Y-trend 1 kita fit ke bagging classifier. Lalu kita lakukan predik dari Xtest 1 yang sudah distandarisasi. Selanjutnya yang terakhir kita print akurasi skornya dari Y-test dan juga Y-pred. Kita lakukan hal yang sama pada estimator 200 dan juga estimator 300. Ditemukan hasil sebagai berikut. Dan hasil yang akurasi yang paling besar sama kita temukan pada estimator 200 dengan akurasi sebesar 0,99 atau 99%.
Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.